ada 260 juta penduduk Indonesia. Tinggal di tempat yang aman dan nyaman memang menjadi idaman setiap orang. Lingkungan yang baik dan akses yang mudah juga menjadi syarat penting bagi setiap orang dalam memilih lokasi untuk ditinggali. Namun, apa jadinya jika kita justru tinggal di tempat yang tergolong bahaya hingga sulit dijangkau? Seperti beberapa rumah berikut ini yang tergolong ekstrim dan aneh. Castellfollit de la Roca, Spanyol. Castellfollit de la Roca merupakan sebuah kota di Spanyol yang dihuni oleh hampir 1.000 penduduk dengan luas daerah kurang dari 1 km persegi. Kota kecil ini terletak di atas karang setinggi 50 meter yang tercipta dari erosi fluvia, toronel, dan lava dari letusan gunung beribu tahun lalu. Menjadi salah satu objek wisata favorit, di sini para pengunjung ditawarkan pemandangan indah di sekitar tebing dan terdapat juga gereja tua Santo Salvador yang bergaya Renaissance sejak abad ke-13. The Hanging Monastery, China. Menjadi tempat tinggal para biksu, The Hanging Monastery menjadi kuil unik yang berlokasi di sisi Gunung Hengshan, China. Dengan ketinggian sekitar 75 meter di atas tanah, disangga oleh kayu-kayu yang panjang dan kokoh. Pembangunan kuil di sisi tebing bukan tanpa alasan. Konsep tersebut dipilih agar kuil terhindar dari banjir yang mengerikan dan menggunakan gunung sebagai perlindungan dari hujan, salju, dan paparan sinar matahari. Biara Meteora, Yunani. Terletak di lokasi yang menjadi salah satu warisan dunia di Yunani, Biara Meteora terletak di atas tebing yang memiliki pemandangan ekstrim namun indah dilihat. Dari 24 biara, hanya 6 yang sampai saat ini masih dihuni oleh masing-masing 10 orang tiap satu biara. Meteora sebenarnya adalah gelar yang diberikan kepada biara, pertapa, atau pastor dari kekristenan ortodoks timur di Yunani. Secara historis, sejak abad ke-19. Kini, selain menjadi tempat sakral, Meteora juga menjadi surga bagi para pendaki. Istana Liechtenstein, Jerman. Menjadi salah satu istana yang kerap tampil dalam cerita rakyat Eropa, Istana Vaduz tempat tinggal Pangeran Liechtenstein. Dibangun pada tahun 1840, istana ini merupakan tempat bersejarah yang menampung koleksi senjata kuno. Dibuka untuk umum, waktu terbaik untuk mengunjungi istana ini adalah pada saat musim panas, di mana pemandangan hijau sekitar akan terlihat hijau dan subur serta saat musim gugur. Rumah pohon Korowai, Indonesia. Indonesia juga punya rumah yang ekstrim dan unik, serta berada di atas pohon milik suku Korowai, Papua. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di dahan pohon dengan ketinggian 15-250 meter, agar terhindar dari binatang buas dan roh jahat, seperti laleo atau iblis yang kejam. Mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi merupakan warisan dari leluhur yang harus diwariskan. Meskipun harus bersusah payah memanjat pohon tinggi, tak sembarangan, mereka memilih pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan pondasi, lalu menyusun rumah dengan bahan dari alam. Itu dia beberapa tempat tinggal di dunia yang ekstrim dan aneh, namun memiliki keunikan tersendiri. Tertarik untuk melihat secara langsung, pemirsa? Poligami adalah kata yang banyak menuai kontroversi, apalagi di Indonesia. Namun, poligami yang kita tahu hanya dilakukan pada manusia saja. Ternyata faktanya, banyak hewan-hewan liar yang juga punya budaya berpoligami. Walaupun sampai saat ini poligami masih menjadi sebuah perdebatan di masyarakat karena banyak yang pro dan banyak pula yang kontra dengan hal ini. Dan pada kali ini Top Files telah merangkum beberapa hewan yang sering melakukan poligami. Hewan bonobo.
Bonobo adalah salah satu jenis kera yang memiliki kekerabatan dekat dengan manusia yang masuk dalam spesies simpanse. Bonobo banyak hidup di hutan Kongo, Afrika. Salah satu perilaku yang unik adalah hewan ini juga sering melakukan poligami dan gonta-ganti pasangan loh. Bahkan mereka menggunakan perkawinan sebagai hal untuk mempererat hubungan sosial dengan kawanannya. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata bonobo juga tak jarang kawin dengan anaknya sendiri. Ini hanya berlaku untuk hewan bonobo saja loh ya pemirsa. Hyena merupakan spesies karnivora yang habitatnya tersebar di Asia Barat dan benua Afrika pada umumnya. Hewan sosial ini adalah pemakan bangkai dan seringkali merebut hasil buruan dari predator lainnya. Selain buas di alam liar, mereka juga terkenal licik. Mereka jarang berburu dan lebih memilih untuk merebut hasil buruan dari singa, serigala, macan, dan lain sebagainya di alam liar. Itulah sebabnya mereka dapat bertahan di alamnya. Hyena juga merupakan hewan sosial yang dibatasi dengan beberapa batas teritorial. Dan biasanya hyena betina memiliki kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang hyena jantan. Uniknya terkadang perilaku hewan ini sulit untuk ditebak. Hewan yang mirip anjing hutan ini adalah salah satu hewan dengan rahang terkuat di dunia dan mampu meremukan tulang makanannya. Namun perilaku unik dari hewan liar ini juga punya budaya poligami loh. Dalam satu kawanan biasanya ada beberapa hyena betina dan dipimpin oleh satu jantan yang mengawini mereka satu persatu untuk cara mereka berkembang biak di alam liar. Walrus merupakan hewan pinnipeds yang ukuran tubuhnya paling besar. Pinnipeds adalah istilah untuk hewan yang memiliki kaki menyerupai sirip ikan. Walrus memiliki panjang sekitar 2,7 meter dan berat rata-ratanya adalah 1.700 kg. Kemudian walrus merupakan satu-satunya pinnipeds yang punya taring. Baik walrus jantan maupun betina, keduanya punya taring. Biasanya walrus jantan menjadi pemimpin dalam kelompoknya dan biasanya ada sangat banyak betina yang merupakan pasangan dari walrus pemimpin. Selain itu, tugas sang jantan adalah melindungi betina dan anak-anaknya di dalam satu kelompok. Serta selain menjadi pemimpin dalam kelompok hewan ini, juga sekaligus menjadi ayah dari banyak anak-anaknya. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Biasanya umur hewan ini bisa mencapai 10-15 tahun di alam bebas. Tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa merupakan raja hutan yang benar-benar raja, karena dalam kelompoknya biasanya ada puluhan singa betina yang dipimpin oleh singa jantan. Dan tentu saja sang jantan berhak mengawini banyak betina di kelompoknya itu. Selain itu, singa betina juga punya pekerjaan berat untuk berburu dan membesarkan anaknya. Itulah beberapa hewan yang sering melakukan poligami di alam liar dan telah berhasil Tovel serangkum untuk Anda. Banyak orang yang memanfaatkan pulau sebagai tempat untuk kabur dari hiruk-pikuk pekerjaan karena pulau menyimpan ragam keindahan yang bisa membuat suasana hati kembali bahagia. Apalagi Indonesia terkenal dengan slogan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau indah dan terawat. Namun tak hanya identik dengan keindahan, ternyata pulau di beberapa negara ada yang sangat aneh dan dilarang untuk dikunjungi oleh masyarakat. Nah, berikut Tovel sudah merangkum beberapa pulau terunik dan teraneh untuk Anda. Yang pertama ada Pulau Surtsey di Islandia. Terdapat sebuah pulau di Islandia yang bernama Pulau Surtsey, sebuah pulau kecil di pantai Islandia. Pulau ini merupakan pulau yang baru terbentuk sejak letusan gunung berapi pada sekitar tahun 60-an. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa orang-orang belum diizinkan untuk mengunjungi Pulau Surtsey ini. Saat ini Pulau Surtsey digunakan sebagai stasiun penelitian alam untuk memberi informasi kepada pengunjung tentang pembentukan pulau. Pulau Sable. Nova Scotia merupakan negara maritim di Kanada Atlantik. Terdapat sebuah pulau di Nova Scotia yang bernama Pulau Sable. Pulau ini sebagian besar dikenal dengan populasi kuda liar yang sangat besar.
Tidak mudah untuk mengunjungi Pulau Sable ini. Selain transportasinya yang tidak mudah, Anda harus menyewa pesawat ataupun kapal untuk mengunjungi Pulau Sable ini. Ketiga, Pulau Ilha de Queimada Grande di Brazil. Pulau pertama yang berbeda dari biasanya ini terletak di negara Brazil. Pulau Ilha de Queimada Grande benar-benar terlarang bagi pengunjung karena alasan sederhana. Pulau ini mungkin merupakan hotspot terbesar di dunia untuk ular berbisa emas. Ular berbisa emas ini merupakan salah satu ular paling mematikan di dunia dan pulau ini memiliki ribuan ular di dalamnya. Alasan sederhana inilah yang membuat Pulau Ilha de Queimada Grande dilarang untuk dikunjungi. Selanjutnya, Pulau North Brother, New York. Pulau yang terletak 1 mil dari Manhattan, Amerika Serikat ini sudah ditinggalkan penduduknya hampir 55 tahun lalu. Banyak bangunan rusak dan hancur hingga tidak nampak seperti sebuah hunian. Pulau North Brother merupakan salah satu tempat yang terlarang untuk umum. Hampir tidak ada yang diizinkan pergi ke sini tanpa didampingi oleh tim dari Departemen Taman Rekreasi New York. Pada tahun 1880 sampai 1943, pulau ini dulunya adalah tempat isolasi pasien penyakit menular, termasuk penyakit tipoid Mary yang terkenal. Mereka yang meninggal akan disimpan di kamar mayat. Pulau Uros di Danau Titicaca, Peru. Danau Titicaca adalah salah satu tempat terindah yang di dalamnya terdapat sesuatu yang unik dan istimewa. Tetapi pulau terapung yang terletak di Danau Titicaca ini adalah sesuatu yang berbeda. Pulau tersebut buatan manusia dan berfungsi sebagai desa kecil untuk keluarga Peruvian Indian. Sejarah tentang pulau tersebut cukup unik, yakni dibangun untuk menghindari musuh pada zaman dahulu. Walaupun pulau terapung ini adalah pulau yang berbeda lantaran dibuat oleh manusia, namun pemandangan yang disajikan mampu untuk memanjakan mata. Itu tadi beberapa pulau paling beda dari pulau biasanya yang telah Tufels rangkum untuk Anda. Liburan ke tempat wisata menjadi salah satu cara untuk menyegarkan kembali pikiran setelah menghadapi segala rutinitas. Namun, beberapa objek wisata di Indonesia mulai ditinggalkan, tergantikan dengan yang lebih modern. Akhirnya, tempat tersebut terlihat menyeramkan dan menyisakan cerita mistis. Berikut informasinya. Taman Festival Bali. Berlokasi di Padang Galak, Denpasar, Taman Festival Bali dulunya merupakan tempat wisata yang mewah dan megah. Namun, kini bangunan tersebut terbengkalai sejak tahun 1999 karena krisis ekonomi Indonesia kala itu. Dikenal mistis, banyak orang yang mengaku melihat sosok tak kasat mata saat melalui daerah tersebut. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2012 juga membuat Taman Festival Bali menjadi semakin terlihat menyeramkan. Hotel Puncak Indah Bedugul, Bali. Masih berada di sekitaran Bali, keberadaan Hotel Puncak Indah yang berlokasi di kawasan Bedugul ini dijuluki sebagai The Ghost Palace atau Istana Berhantu, sudah terbengkalai sejak tahun 90-an. Mulai dari rumor petugas hotel yang meninggal dan jadi hantu, sosok hantu perempuan, hingga suara keramaian menjadi kisah horor hotel yang tak diketahui pemiliknya ini. Sebelumnya, hotel ini sempat kembali viral di media sosial. Bounty Beach Club Bungalows, Lombok. Penginapan dengan pantai pribadi yang terletak di Gili Meno ini pernah sangat berjaya di awal tahun 2000-an. Namun pasca kepergian sang pemilik, tempat ini menjadi tak terawat. Bounty Beach Club Bungalows akhirnya ditinggalkan begitu saja bak rumah hantu. Tempat ini pun memiliki aura cukup menyeramkan. Semenjak terbengkalai, hanya menyisakan tiang-tiang kayu yang roboh, usang, serta ditumbuhi lumut. Selain itu, terdapat beberapa kursi, meja, dan kolam renang yang berantakan. Kampung Gajah Bandung. Kampung Gajah Wonderland yang terletak di Kabupaten Bandung Barat pernah hits karena mengusung taman bermain sebagai konsep utamanya. Berbagai wahana menarik dapat dinaiki. Namun setelah dinyatakan bangkrut pada tahun 2017, tempat wisata ini ditinggalkan. Kini hanya tersisa wahana berkarat yang berserakan dan berantakan. Meski cukup menyeramkan, masih ada beberapa wisatawan pecinta adrenalin yang datang untuk berburu spot foto di Kampung Gajah. Taman Remaja Surabaya.
Taman Remaja Surabaya menjadi salah satu destinasi yang cukup populer di Kota Pahlawan. Taman bermain ini menjadi destinasi liburan favorit keluarga di Surabaya. Untuk wahananya pun cukup lengkap, mulai dari bom-bom car, rumah hantu, hingga mini coaster dapat dinikmati. Namun pemerintah Kota Surabaya telah menutup taman remaja karena dianggap tidak memenuhi syarat pembangunan. Setelah itu, tempat wisata ini terbengkalai tanpa ada kejelasan apapun dari pihak pengelola. Itu dia deretan tempat wisata di Indonesia yang sempat menjadi destinasi favorit bagi masyarakat. Namun kini terbengkalai dan banyak menyisakan cerita mistis.